Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai perkuliahannya. Salah satu hal yang perlu kita bahas di pemrograman mobile itu adalah back-end ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di pemrograman mobile. Nah, kenapa itu kita bahas? Kalau kita lihat gambarnya, gitu ya. Kalau kita perhatikan di gambar, saat kita mengembangkan software, itu biasanya software kita itu dibagi menjadi beberapa lapis ya. Lapis pertama itu biasanya khusus data management, lapis kedua itu business logic, gitu ya. Lapis ketiga presentation. Nah, di lapis di lapis data manajemen itu biasanya di situ ada database servernya ya, jadi datanya ada di sana gitu ya. Cara mengakses datanya juga ada di sana. Kemudian di lapis yang tengah itu yang business logic itu biasanya sih di dalam itu sudah ada fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan domain permasalahan tertentu gitu ya. Jadi misalnya domain masalahnya itu tentang pengelolaan user gitu ya, user management, artinya di sana nanti ada fungsi untuk login, logout, kemudian register gitu ya. Kemudian ya banyak hal lain di situ. Nah, kalau kemudian misalnya ada domain lain, misalnya domainnya untuk payment gateway gitu ya. Jadi di situ nanti ada bagaimana orang mengisi, ada fungsi untuk top up misalnya, fungsi untuk check out dan lain-lain. Nah, kemudian di presentation layer itu cukup memanggil fungsi-fungsi yang sudah disediakan di business logic, di lapisan business logic gitu ya. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Agar nanti aplikasi kita itu karena aplikasi ini bakal banyak tipenya gitu ya. Kalau kalian lihat di gambar itu ada yang kliennya itu ada yang web application, ada desktop application, ada mobile application gitu ya. Kalau misalnya nih untuk mengakses data itu setiap aplikasi mengakses datanya secara langsung, itu kan kalau misalnya ada 3 aplikasi, web, desktop, dan mobile gitu ya, belum lagi mobile-nya misalnya ada Android dan iOS gitu ya, artinya di setiap aplikasi tersebut harus dibuat koneksi ke database gitu ya, query ke database, SQL-nya dan lain-lain. Itu kan jadi 4 kali pekerjaan gitu ya. Nah, agar kita cukup membuat satu saja gitu ya, 1 kali saja, maka dibuatlah lapisan yang di business logic tadi gitu ya. Jadi untuk mengakses database yang sama ya, untuk mengakses di fungsi-fungsi yang ada di business logic gitu ya. Entah itu aplikasi web, aplikasi desktop, atau aplikasi klien. Nah, kalau di gambar sih terlihat memang secara fisik terpisah gitu ya. Jadi lapisan data manajemen itu secara fisik terpisah, jadi ada komputernya, ada database servernya diinstal di sana, kemudian business logicnya juga ada server sendiri, ada web server gitu ya, kemudian aplikasi webnya diinstal di sana, kemudian di klien itu ada aplikasi lain dan juga ada perangkatnya juga, jadi secara fisik terpisah. Tapi pada implementasinya ada kemungkinan business logic dengan data manajemen itu secara fisik jadi satu gitu ya. Jadi ada satu komputer server gitu ya, di dalamnya ada database server dan ada web server. Nah, jadi bisa seperti itu. Tapi paling gampang melihatnya kita secara fisik terpisah. Terus apalagi keuntungannya gitu ya. Jadi yang pertama tadi keuntungannya kita cukup bikin satu fungsi-fungsi yang sesuai dengan business logic kita gitu ya. Kemudian nanti kalau ada
ada klien tinggal mengakses ke satu gerbang saja. Di satu kali pakai bisa dipakai berkali-kali untuk beberapa tipe aplikasi. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah kita bisa melindungi data kita, gitu ya. Bayangkan nih kalau misalnya aplikasi desktop itu langsung misalnya mengakses database server gitu ya, atau yang mobile apps-nya langsung mengakses database server gitu ya. Contohnya aja kasus realnya misalnya ada aplikasi entah itu Facebook, Twitter atau yang lain, misalnya langsung di dalam aplikasinya itu langsung melakukan koneksi ke database, kemudian langsung melakukan query, itu kan sangat bahaya sekali. Bahaya kenapa? Kalau Android mungkin kita bisa ambil APK-nya, kemudian kita buka gitu ya, kemudian kita reverse engineering gitu ya, terlihat apa saja yang bisa dilihat, misalnya alamat database servernya di mana gitu ya, atau apa gitu ya, kemudian user password-nya juga kelihatan gitu kan, kemudian nama database-nya juga terlihat, tabel-tabel juga terlihat. Nah itu kan sangat berbahaya untuk data gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita ada yang di tengah-tengah ini gitu ya, jadi gerbangnya untuk masuk database, jadi di bagian sini kita cuma dapat fungsinya saja gitu ya. Kita panggil fungsi dapat keluaran, panggil fungsi atau masukkan inputan dapat keluaran, atau sudah dilakukan prosesnya gitu ya. Jadi kita tidak tahu sama sekali nama tabel apa, kemudian connection string seperti apa, nggak tahu sama sekali. Jadi cuma memanggil fungsi saja. Ini akan lebih aman untuk data kita gitu ya. Nah, biasanya nih yang di tengah ini itu adalah aplikasi web gitu ya. Jadi makanya di sini sebutannya ada web server atau application server gitu ya. Nah, itu adalah aplikasi web. Bedanya aplikasi webnya itu tidak ada antarmukanya ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat webnya LMS atau webnya Yggdrasil itu kan ada antarmukanya. Artinya di situ pada saat kita mengakses kita akan diberikan kode-kode HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain. Nah, pada kasus yang digambar kita itu kita begitu kita merequest sesuatu ke sini, ke web server ini, itu tidak ada kembalian antarmuka ya. Jadi dia tidak akan merespon dengan memberikan kode-kode HTML, CSS atau yang lain. Jadi yang direspon dia itu hanya data saja. Itu ya. Nah, walaupun kita pelajarannya itu adalah pemrograman mobile gitu ya. Jadi kalau pemrograman mobile kita bermainnya di sini ya, di presentation layer gitu ya. Jadi untuk di business layer yang ini dan data management layer itu biasanya orang mengenalnya dengan istilah, kalau di sini presentation gitu ya, di sini disebutnya sebagai back-end ya. Nah, kemudian presentation layer juga orang menyebutnya dengan istilah front-end. Nah, front-end. Jadi sini back-end, sini front-end gitu ya. Nah, jadi di sini adalah web server. Bedanya web servernya begitu si klien mengakses web server, kembaliannya itu hanya data, gitu ya. Data itu formatnya, kalau dulu formatnya XML ya. Jadi kalau dulu formatnya itu XML. XML itu formatnya persis seperti kode HTML ya, cuma beda gitu ya. Jadi formatnya mirip seperti itu, cara penulisan mirip seperti itu. Nah, XML ditinggalkan karena datanya itu terlalu besar gitu ya. Nah, jadi orang ingin masa pada saat transaksi datanya terlalu besar gitu ya. Nah, itu kan merepotkan. Jadi orang sekarang formatnya itu
adalah JSON. Jadi format datanya untuk transaksi sini, transaksi antara klien ke bagian sini gitu ya, ke bagian backend itu sekarang menggunakan format JSON. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Bisa ditanyakan di kolom chat atau langsung buka mic ya. Nah, kenapa kita harus belajar backend, tidak belajar di pemrograman mobile-nya saja, karena tadi tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, kemudian di luar sana pekerjaan juga pekerjaan kadang tidak hanya mencari yang di bagian front end atau back end saja gitu ya. Kadang mereka mencari front end juga bisa, kemudian back end juga bisa. Yang dikenal dengan istilahnya itu adalah full stack developer gitu ya. Jadi dia mintanya bisa membuat web, bisa membuat aplikasi mobile gitu ya. Kemudian bisa membuat membuat di middleware atau di back-end-nya, kemudian juga bisa ke database-nya juga gitu ya. Jadi secara keseluruhan nanti dikenalnya dengan istilah full stack developer. Nah, makanya jadi kalian harus belajar, paling tidak mengetahui lah hal ini. Untuk selanjutnya kalian bisa nanti mendalami sendiri. Nah, untuk membuat back-end gitu ya, untuk membuat back-end ini kita menggunakan, jadi back-end-nya tadi di sini disebutkan adalah aplikasi web gitu ya. Nah, untuk membuat back-end-nya kita menggunakan framework agar kita bisa lebih mudah gitu ya dalam membuat back-end-nya. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal. Jadi kita cukup menggunakan framework yang sudah ada. Nah, karena kita pemrograman mobile-nya belajarnya pakai React Native, gitu ya, di mana React Native itu adalah menggunakan bahasa JavaScript, maka kita pilih atau kita cari framework-nya yang juga menggunakan bahasa JavaScript secara umum, gitu ya. Secara khususnya sih pakai Node.js. Gitu. Nah, jadi di sini nanti kita akan menggunakan framework-nya Express ya. Nah, dari yang sudah saya coba riset atau saya tanya-tanya kepada praktisi gitu ya, rata-rata untuk framework untuk membuat middleware atau backend ini biasa di bahasa pemrograman JavaScript itu framework-nya adalah Express gitu ya. Walaupun banyak framework yang lain, tapi ini sepertinya yang paling minimalis dan paling sederhana gitu ya. Karena tujuan kita sebenarnya adalah bagaimana mengetahui konsep dari backend, kemudian nanti bagaimana kita mengakses backend tersebut dari aplikasi mobile. Nah, jadi pakai Express. Nah, kemudian konsep yang lain. Nah, jadi di backend ini kita nanti akan berkenalan dengan konsep namanya REST API, gitu ya. Kalian bisa baca sendiri di modul atau di hand-on lab itu sudah ada kepanjangan atau arti dari REST API, gitu ya. Jadi REST sendiri sebenarnya adalah singkatan dari representational state transfer gitu ya. Kemudian API itu adalah application programming interface gitu ya. Nah, jadi
kita nanti akan membuat REST API. Nah, kalau kita ingin membuat REST API, maka kita harus mengenal beberapa konsep, gitu ya, beberapa konsep. Yang pertama itu adalah konsep bagaimana aplikasi web sendiri. Karena tadi saya sebutkan bahwa di sini backend yang akan kita bangun itu sebenarnya adalah aplikasi web. Nah, aplikasi web baik itu diakses oleh web browser atau diakses oleh desktop aplikasi, desktop apps atau mobile apps, tetap nanti harus mengikuti kaidah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan aplikasi web. Sebagaimana yang kita ketahui, aplikasi web itu menggunakan protokol HTTP, gitu ya. Jadi aplikasi web itu protokolnya pakai HTTP. Nah, oleh karena itu, cara kita berkomunikasi artinya harus mengikuti aturan dari protokol HTTP. Nah, di protokol HTTP itu pertama itu ada dua proses yang pasti ada, gitu ya. Yang pertama itu adalah request, kedua response, gitu ya. Nah, jadi ini dua hal yang ada pada saat kita berkomunikasi dengan di protokol HTTP. Yang pertama adalah request, gitu ya. Request itu adalah saat klien meminta sesuatu, gitu ya, ke backend. Ini aplikasi web ya. Nah, jadi entah klien itu bebas ya, klien itu bisa web, mobile atau desktop. Tapi begitu dia akan berkomunikasi dengan aplikasi web, dalam hal ini backend kita, gitu ya, maka ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama request, yang kedua response. Jadi klien itu nanti akan melakukan request ke aplikasi web. Bagaimana cara merequestnya? Itu dengan menuliskan URL ya. Jadi cara merequest itu dengan menuliskan URL. URL itu apa sih, gitu ya? Kalian sudah tahu sendiri kan, kalau kita di web browser kita mengetikkan misalnya www.google.com atau www.facebook.com, gitu ya, atau detik.com. Nah, itu URL ya. Nah, jadi begitu kita menuliskan itu kita sudah melakukan request, gitu ya. Kadang kita menuliskannya lengkap dengan alamat halamannya, gitu ya, misalnya detik.com/olahraga/ misalnya sepakbola.html atau .php, gitu ya. Nah, itu URL ya. Nah, jadi itu kita sudah melakukan request. Nah, begitu kita melakukan request, nanti aplikasi web akan mencari nih yang kita cari, yang kita request itu ada atau enggak, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mencari kita requestnya halaman web, nanti akan dicarikan sama dia halaman web yang kita cari itu ada atau enggak, gitu ya. Kalau ada, nanti dia akan memberikan respon. Nah, kalau halaman web artinya yang akan dia kirimkan artinya adalah kode HTML, CSS, gambar dan lain-lain, gitu ya. Itu nanti yang akan sebagai responnya. Nah, kalau di kasus kita nanti kalau kita mengakses backend, gitu ya, nanti begitu tetap kita sama ya, kita melakukan request-nya dengan mengirimkan URL, gitu ya. Nanti bedanya responnya itu adalah data. Datanya tadi formatnya bisa JSON, bisa XML. Nah, seperti itu. Pada saat kita melakukan request, jadi pada saat kita melakukan request ke server, itu nanti ada beberapa metode HTTP yang harus kalian ketahui ya. Jadi pada saat kita melakukan request ke web server, gitu ya, nanti ada beberapa metode HTTP yang harus diketahui. Metode yang pertama itu adalah POST
ada get dulu. Jadi metode yang pertama, metode HTTP yang pertama adalah get. Nah, get itu seperti apa sih gitu ya? Get itu biasanya pada saat kita menuliskan URL, kemudian kita mengirimkan data itu lewat address bar gitu ya. Kalau misalnya dia di web browser itu bentuknya dalam bentuk address bar atau dalam bentuk URL. Nah, yang kedua, HTTP metode yang kedua itu nanti adalah post. Kemudian yang selanjutnya HTTP post yang metode HTTP metode yang ketiga itu adalah put. Dan yang keempat itu adalah delete. Nah, dengan adanya HTTP metode ini, akhirnya orang yang mengembangkan REST API tadi memanfaatkan nih masing-masing metode tadi untuk keperluan yang spesifik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di database kan ada istilah CRUD ya. Jadi kalau di database itu ada istilah CRUD. Gitu. Nah, kalau di database ada istilah CRUD. CRUD itu apa sih ya? CRUD itu C-nya itu create, kemudian R-nya itu retrieve, kemudian U-nya update, yang terakhir itu adalah delete. Kalau kalian di database biasanya mengenalnya insert, update, delete katanya. Tapi kalau misalnya di aplikasi orang nyebutnya CRUD, create, retrieve, update, delete. Create-nya itu adalah insert gitu ya, retrieve-nya itu kita pakai select. Kalau di SQL ya pakai select, update-nya ya untuk mengupdate data, delete-nya untuk menghapus data. Gitu ya. Nah, ini hal dasar yang harus kalian ketahui pada saat sebelum kita masuk ke pemrograman untuk membuat REST API atau backend. Silakan sampai sini ada pertanyaan dulu. Bisa di kolom chat atau langsung bertanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu yang ada di Hand-on Lab ya. Hand-on Lab-nya sudah di-download semua? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah yang kita lakukan sekarang adalah rencananya kita akan membuat project dulu ya. Jadi seperti pada saat kita bekerja dengan React Native kan kita membuat project tuh. Nah, tapi untuk membuat project-nya kita agak manual sedikit ya. Kalau kemarin kan kita pakai perintahnya React Native. Jadi langsung dibuatkan project-nya, langsung di-downloadin modul-modul yang diperlukan. Kalau sekarang nanti kita akan buat sendiri. Nah, ini contohnya saya membuatnya di drive D, kemudian di folder belajar React Native ya. Kalian buat aja satu folder, misalnya kalian buat backend gitu ya. Jadi ada folder backend. Nah, kalian masuk ke sini, kemudian kalian ketikkan CMD gitu ya.
Nah, otomatis nanti kalau kalian lihat di sini command prompt kita langsung masuk di foldernya, di folder dari yang kita buat tadi ya, yaitu di drive D belajar React Native /backend. Nah, yang pertama kita harus memastikan gitu ya, karena kita ingin memakainya adalah framework yang basic, basisnya itu adalah Node.js gitu ya, atau JavaScript. Maka kita harus ngecek, ada beberapa yang harus kita cek. Yang pertama, kita sudah menginstal Node.js belum gitu ya. Nah, mestinya sih sudah install semua gitu ya, karena kan sebelumnya sudah belajar React Native. Jadi pada saat kita belajar React Native, di awal-awal kita melakukan instalasi Node.js dulu. Nah, yang pertama untuk mengecek apakah Node.js kita sudah aktif atau sudah diinstal, kita ketikkan aja Node gitu ya, Node di command prompt. Nah, kalau misalnya ada respon seperti ini, artinya sudah ada gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan bahwa NPM juga sudah bisa kita jalankan gitu ya. Harus, kalau sudah diinstal sih pasti, karena begitu kita install Node.js, otomatis NPM-nya juga ada. Sebagai informasi ulangan gitu ya, NPM itu adalah Node Package Manager gitu ya. Jadi NPM itulah yang kita gunakan untuk melakukan instalasi modul-modul yang ada di Node.js. Nah, kita pastikan dulu ketik aja NPM. Nah, kalau kita lihat di sini ada responnya, artinya NPM juga sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah kita membuat project ya. Jadi tadi project-nya akan kita simpan di folder backend. Nah, cara untuk membuat project, pertama itu kita membuat file yang namanya package.json gitu ya. Jadi package.json ini seperti file konfigurasi project kita gitu ya. Nah, kalian ketikkan aja npm init, npm spasi init, kemudian kalian enter ya. Nah, di sini jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk membuat file konfigurasi dari project gitu ya. Nah, di sini yang di dalam kurung ini adalah jawaban default-nya ya. Yang di dalam kurung ini adalah jawaban default. Jadi kalau kalian malas untuk mengetik macam-macam, enter aja gitu ya. Jadi kita memanfaatkan nilai default-nya. Nah, di sini dia nanya nama package-nya backend atau backend ya gitu ya. Nama paket apa gitu ya. Dia jawabin default-nya backend. Ya sudah, saya enter aja. Versinya berapa? Sudah ada default-nya juga, saya enter juga. Description-nya apa? Nah, misalnya itu. Entry point-nya apa? Di sini kan index.js. Entry point itu seperti kalau di React Native adalah app.js gitu ya. Jadi file utamanya yang akan dipanggil pertama kali. Di sini entry point-nya adalah index.js. Kenapa pakai index? Ini hal lumrah di aplikasi web ya. Aplikasi web itu biasanya nama file utamanya itu adalah file index gitu ya, index HTML, index JS, index PHP gitu ya. Kalau aplikasi webnya berbasis Microsoft biasanya pakai default gitu ya, default ASPX, default HTML dan lain-lain. Kemudian yang ini saya tidak kurang mengerti, jadi saya enter saja. Git repository juga belum perlu, enter saja. Keywordnya terserah mau dimasukkan apa. Ini saya kosongkan saja, autornya misalnya nama saya. Nah, lisensinya saya ikut saja. Nah, di sini ini hasil, ini kira-kira isi dari packet.js-nya ya. Kata dia oke enggak? Kalau sudah oke, itu default-nya yes ya, enter aja. Nah, kalau kita lihat sekarang itu ada file packet.json ya. Cuma ada satu. Jadi folder ini cuma ada satu file isinya.
Nah, ini belum bisa kita gunakan untuk membuat backend ya, karena backend itu perlu tadi yang namanya framework Express. Nah, jadi di sini kalian ketikkan gitu ya untuk menginstal modul Express ya, npm install Express kemudian --save gitu ya. Kalian enter saja. Untuk melakukan hal ini sekali lagi harus ada koneksi internet ya, karena dia akan melakukan download modulnya gitu. Nah, sekarang kalau kita cek isi folder backend kita itu ada folder node modules gitu ya, kemudian ada package.json gitu ya. Jadi sekarang ada tambahan folder. Kalau kita cek sih node isinya tuh banyak tuh. Jadi isi node modul tuh banyak gitu ya. Ya, ini adalah sesuatu yang diperlukan atau modul-modul yang diperlukan oleh Express untuk bisa digunakan, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang folder project kita sudah selesai ya. Jadi cara membuat projectnya simple. Yang pertama membuat package.json, kedua instalasi modulnya, selesai sudah. Jadi sekarang folder backend itu sudah jadi project ya, projectnya Express. Nah, sekarang kita tinggal bekerja di folder tersebut. Ya sudah, kita buka Visual Studio Code, kemudian kita buka folder backend-nya. Nah, sudah gitu ya. Tadi di sini ini entry point-nya index.js ya. Ya sudah, kalau begitu kita tambahkan saja file index.js. Nah, pada saat kita menggunakan framework gitu ya, kalau kemarin kan ada framework React Native, itu ya sekarang kita Express itu selalu ada aturannya gitu ya, ada aturan bagaimana kita menulis code-nya gitu ya. Nah, yang pertama kita di codingan kita ini, karena kita ingin menggunakan framework Express, artinya framework Express-nya harus kita load atau kita muat di file kita gitu ya, file codingan kita gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah memuat gitu ya, memuat si modulnya itu pakai fungsi require gitu ya, require kemudian nama modulnya. Jadi artinya ini sekarang untuk mengakses Express kita cukup menggunakan variabel atau objek Express saja. Nah, setelah itu nanti kita membuat objeknya. Jadi ibaratnya ini kelasnya, sekarang kita buat objeknya, nama objeknya adalah F. Nah, pada saat kita bekerja dengan protokol HTTP, biasanya kita memerlukan port ya. Defaultnya sih protokol HTTP itu portnya adalah 80. Nah, sekarang kita akan menggunakan port di luar 80 tadi ya. Jadi kita tentukan dulu port yang ingin kita gunakan berapa. Nah, di sini di contoh port yang kita gunakan adalah 3000. Nah, kemudian kita jalankan. Jadi kita kalau di server itu biasanya layanannya atau service-nya kita hidupkan gitu ya. Jadi untuk menghidupkan service atau layanan itu di Express, di framework Express cukup menggunakan metode listen saja ya. Method. Jadi
apps, kemudian objek app tersebut punya method listen, kemudian tinggal disebutin portnya yang digunakan berapa. Sudah, gitu ya. Nah, ini adalah kode dasarnya gitu ya. Jadi kode dasarnya sih cuma berapa baris nih? 6 baris saja ya. 6 baris gitu ya. Karena di situ ada 2 baris kosong. Nah, di tengah ini kita akan membuat yang namanya itu endpoint gitu ya. Endpoint itu sebenarnya bagaimana cara kita nanti menentukan cara request gitu ya, cara request. Kalau tadi kan cara requestnya kan dengan menyebutkan alamat. Nah, artinya di sini begitu kita menentukan cara requestnya, artinya nanti orang bisa menuliskan alamat untuk mengakses endpoint-nya akan seperti apa. Nah, ingat tadi ya di HTTP tadi itu ada 4 HTTP method. Yang pertama adalah get, post, kemudian put dan delete. Nah, di sini kita tambahkan satu endpoint. Ini endpoint nih. Satu endpoint gitu ya. Endpoint-nya itu cara mengaksesnya dengan cukup menggunakan pet ini ya, pet/ ini gitu ya. Kemudian HTTP metodenya yang digunakan adalah get. Nah, kemudian ini jadi cara kita merequest nanti adalah kita harus menggunakan HTTP metodenya get, kemudian cara kita mengaksesnya adalah dengan menggunakan pet/ ini gitu ya. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau kalian mengetikkan alamat gitu ya, kalau di halaman web gitu ya, cara mengetikkan alamatnya akan jadi kira-kira. Jadi kalau mengetikkan alamat, biasanya kan kalau kita bekerja di komputer sendiri kan pasti localhost tuh. Nah, kalau kalian bekerja di portnya HTTP web server itu pasti cukup menuliskannya localhost karena secara default itu pasti mengakses port 80 gitu ya. Nah, karena di sini kita bekerjanya di port 3000, maka kita harus tuliskan portnya ya. Jadi di situ ada 3000. Nah, yang ini. Kemudian yang ini 3000, sini 3000 ya. Kemudian cara mengakses endpoint yang ini itu adalah pakai pet-nya yang slash saja ya. Jadi cukup kita tulis slash. Nah, sudah gitu ya. Sudah seperti itu. Nah, ini sudah nih. Kita sudah buat satu service ibaratnya ya. Karena kan ini nanti jadi web server yang artinya ini jadi service gitu ya. Kemudian di dalam service yang kita miliki itu ada satu endpoint gitu ya. Yang ini endpoint-nya. Nah, sekarang sudah bisa langsung kita akses enggak? Belum ya, karena kita belum kita jalankan service-nya gitu ya. Bagaimana cara kita menjalankan service-nya? Nah, di sini tadi kalau kita cek sekarang ada file index.js ya. Di situ kalau kita cek ada file index.js. Nah, sekarang kita ingin menjalankan kemudian di sini kalau kita akses endpoint ini nanti dia akan memberikan respon ya. Ini kalau kita lihat di sini ada rec sama res ya. Ini request, ini respon gitu ya. Jadi kalau kita nanti melakukan request ke endpoint ini, maka kita akan diberi respon. Responnya apa? Ini gitu ya. Nah, itu responnya. Nah, sekarang kita jalankan dulu
service-nya atau layanannya, atau kita jalankan si file index.js-nya. Bagaimana cara menjalankannya? Cukup ketik saja node spasi index.js, ya. Nah, sekarang bisa dilihat ya di sini sekarang layanannya sudah terlihat. Bagaimana cara kita mengetahui apakah layanannya itu ada atau tidak, gitu ya. Paling gampang sekarang kita buka web browser dulu ya. Kita buka web browser, kita cek tadi ya bagaimana cara mengakses endpoint-nya. Yang pertama kita bagaimana mengakses servernya dulu atau web servernya ya. Caranya adalah kita ketik http, kemudian localhost, kemudian portnya 3000 gitu ya. Kemudian endpoint-nya apa? Endpoint-nya pakai slash gitu ya. Sekarang kita enter. Nah, sekarang bisa kalian lihat ya. Ada respon. Responnya kalau kita perhatikan adalah sesuai dengan apa yang diberikan oleh endpoint-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan endpoint satu lagi? Nah, di sini kalau kita perhatikan, yang pertama ini masih pakai get ya. Jadi HTTP post-nya untuk mengakses endpoint ini itu pakai get. Yang berbeda adalah path-nya ya. Di sini pakai express gitu ya. Nah, ini saya tambahkan ya. Kalau saya tambahkan, apakah sudah langsung bisa saya akses nih endpoint-nya? Kita buktikan saja dengan mengakses ini ya. Jadi ininya sama localhost gitu ya. Kemudian path-nya aja yang berbeda. Kita tulis express. Express-nya dari mana? Express-nya dari ini ya. Ini express. Jadi path-nya yang kita tuliskan. Jadi sekarang kita jalankan, nah di sini ada pesan ya cannot get express. Artinya ini dianggap belum ada ya. Kenapa belum ada? Ya karena ini baru kita tambahkan dan servisnya sudah jalan gitu. Nah, kalau misalnya kalian menambahkan atau mengedit satu file dan sedang jalan, kalau kalian ingin mengaksesnya lagi, kalian matikan dulu ya. Di sini matikan dulu nih servisnya. Cara mematikannya bisa pakai Ctrl C ya. Kemudian kalian jalankan lagi. Nah, sekarang kalian jalankan lagi. Baru kita di sini, nah baru dia bisa merespon endpoint yang baru kita tambahkan. Nah, kira-kira begitu secara sederhananya. Ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti endpoint ini fungsi yang nanti akan dipanggil sama aplikasi kliennya berarti, Pak? Iya. Baik, Pak. Jadi kayak contohnya nanti banyak ya. Kita bisa misalnya untuk select data cukup panggil fungsi, insert data tinggal panggil fungsi, logout tinggal panggil fungsi, semuanya seperti itu gitu ya. Baik, siap, Pak. Oke. Nah, tadi kita untuk menguji endpoint-nya pakai web browser ya. Ini web browser. Di web browser kan ada address bar nih. Nah, address bar ini itu punya, kalau kita mengakses endpoint lewat address bar, sebagai informasi, address bar yang ada di web browser itu hanya menggunakan HTTP method get saja. Padahal kan kita tadi punya put, punya post, punya delete. Nah, kita nggak bisa menggunakan ini gitu ya, menggunakannya di sini gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu bantuan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencoba endpoint dari REST API yang kita buat gitu ya. Umumnya orang menggunakan Postman. Ini umum lah, dari dulu sampai sekarang orang masih menggunakan aplikasi ini.
Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetes gitu ya, mengetes REST API. Jadi endpoint dari REST API-nya itu bisa dites pakai ini. Kenapa ini lebih bagus dibandingkan kita pakai web browser? Karena kalau web browser cuma bisa pakai GET saja. Kalau di sini kita bisa pakai yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai Postman, artinya bikin kita nambah satu aplikasi lagi gitu ya. Nah, daripada kita pakai Postman, bagaimana kalau kita pakai Visual Studio Code saja gitu ya. Di Visual Studio Code kita cari extension yang bisa kita gunakan sebagai REST API client-nya gitu ya. Jadi kita sebelum kita ngoding di aplikasi web yang akan mengkonsum atau menggunakan REST API kita, atau aplikasi mobile yang akan menggunakan REST API kita harus ngetes dulu kan gitu ya. Karena kalau kita gunakannya di web application yang akan kita coding, atau di mobile application yang akan kita coding, kan artinya untuk mengakses REST API itu harus kita bikin code programnya dulu gitu ya. Itu kelamaan nanti. Jadi kita perlu sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengetes REST API yang kita gunakan. Keluarnya sudah benar belum? Kalau diberi masukan ini sudah bisa menyimpan data atau belum gitu ya. Nah, extension yang bisa kita gunakan itu adalah Thunder Client-nya. Nah, ini Thunder Client. Di sini kalau kalian lihat penjelasannya adalah REST API Client gitu ya. Nah, kita gunakan ini saja. Walaupun masih banyak yang lainnya, tapi yang ada di Hand-on Lab kita adalah ini. Nah, kalian cari di sini Thunder, kemudian nanti ada muncul Thunder Client, kalian pilih. Kemudian nanti di sini ada pilihan untuk install ya. Atau di sini ada tombol install. Jadi kalau ada tombol install ya klik aja. Setelah kalian install, nanti di sini ada berubah nanti statusnya jadi disable dan uninstall. Setelah kalian menginstal, nanti ada tombol tambahannya di Visual Studio kalian. Jadi kalau kalian perhatikan, ini setelah menginstal ada tombol ini nih, tombol Thunder Client-nya. Nah, kalian klik aja nih. Kalian klik tombolnya. Nah, di sini nanti ada tombol New Request ya. Jadi tombol ini kalian klik. Nah, di sini nanti akan kalian bisa lihat nih, antar muka untuk mengakses REST API, kemudian endpoint yang ada di dalam gitu ya. Oke. Cara mengaksesnya sama ya, sama seperti kita di web browser tadi, karena itu hal umum gitu ya untuk mengakses aplikasi web. Jadi kita tulis saja HTTP, kemudian localhost, portnya berapa tadi? 3000 ya. Kemudian kita di sini ada dua tadi ya. Yang ini sama yang Express. Kita akses yang ini dulu. Nah, tinggal kalian klik tombol send. Nah, nanti kalian bisa lihat nih responnya di sini, gitu ya. Kemudian tadi kalau kita ingin mengakses Express, tinggal kalian panggil lagi gitu ya. Kalian klik tombol send lagi. Nah, bedanya di sini ada pilihan nanti ya. Ada post, put, dan delete. Nah, jadi kita bisa, kalau misalnya nanti endpoint kita pakai post, ya kita pakai post. Kalau kita pakai put, ya pakai put. Kemudian kalau delete, ya delete. Gitu ya. Kita buat satu-satu ya. Nah, di sini kita lihat metode yang digunakan get ya. Artinya ini nanti cara memanggilnya pakai HTTP method get. Kalau misalnya kita ingin membuat endpoint, tapi cara memanggilnya lewat jalur post, gitu ya. Kalian ganti yang get-nya jadi post. Nah, responnya nanti untuk membedakan kita tulis saja ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita ingin membuat endpoint-nya itu
saat dia endpoint-nya untuk mengakses endpoint tersebut pakai jalur HTTP put gitu ya, maka kita tulis di sini put. Tinggal diganti. Kemudian kalau kita ingin mengakses, kita membuat endpoint yang diaksesnya lewat jalur HTTP method delete, kalian tulis di sini. Gitu ya. Jadi sekarang kalau kalian perhatikan, ada get, ada post, ada put, dan ada delete. Nah, baru sudah kita tambahkan 4 ya. Nah, kalau kita ingin coba, jangan lupa ini kita matikan, gitu ya. Kemudian hidupkan lagi. Ini kita pakai cara susah dulu ya. Walaupun nanti ada modulnya yang bisa kita gunakan agar si service-nya itu akan otomatis kalau berubah nanti dia akan nge-load lagi gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini ya. Tadi kita cek yang get yang path-nya slash ya, bukan express. Nah, kita pilih yang get. Ini hello world yang get. Kita coba yang post. Ini kita lihat ya, ini ini dari endpoint HTTP post. Kita coba yang put. Ini endpoint dari HTTP put. Ini yang delete. Nah, kalau di web browser itu di address bar-nya nggak ada gitu ya. Kecuali kalian pakai misalnya pakai Chrome extension mungkin bisa gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah, ini kita sudah membahas pengantar sudah, kemudian instruksi untuk menginstal Node.js, kemudian untuk mengetes Node.js sudah ada atau belum, npm sudah aktif atau belum, sudah. Instalasi framework Express juga sudah. Kemudian dasar-dasar framework Express juga sudah gitu ya. Dasar-dasarnya kan cuma beberapa baris ya. Jadi dasarnya itu 3 baris ini dan 3 baris ini. Itu dasarnya. Kemudian di tengahnya apa? Di tengahnya endpoint gitu ya. Untuk mengenal endpoint kalian harus mengerti tadi istilah HTTP method ya. HTTP method itu ada get, ada post, ada put, ada delete. Kemudian cara mengaksesnya otomatis kita bisa minta bantuan REST API client. Di sini kita menggunakan Thunder client. Sudah. Kemudian kalau kalian cek di routing gitu ya. Nah, di routing kita juga sudah membahas ya. Kalau di routing itu ada get, ada post, ada put gitu ya, ada delete. Kemudian di sini di routing juga dijelaskan ini adalah path gitu ya. Kalau path-nya itu slash artinya kita cukup mengaksesnya seperti ini. Kalau misalnya ada tambah-tambah seperti ini, ada express, maka nanti untuk mengakses endpoint yang ini kita tambahkan di sini express gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya punya endpoint dengan path seperti ini? Nah, itu kalian lihat di baris ke-26 sampai ke-28 ya. Path-nya itu /API/users gitu ya. Nah, artinya kalau kalian ingin mengakses ini, maka kalian harus tuliskan di sini ya, API/express. Nah, itu nggak ada tuh. Oh, salah ini ya. Salah HTTP method gitu ya. Tadi kita metodenya get ya. Nah, ini harus ditentukan. Kalau salah dia jadi nggak bisa.
Sebentar. API users. Oh, ini nih. Nah, gitu ya. Nah, itu maksudnya routing ya. Nah, jadi apa yang kita bahas ini itu sudah membahas bagian yang routing. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi kalau kalian lihat di sini dengan satu alamat ini, jadi dengan satu alamat ini kalian paling tidak punya 4, bisa memiliki 4 fungsi ya, atau 4 endpoint gitu ya. Jadi dengan satu alamat nanti kita tinggal pilih, kita buat aja ada get-nya, post-nya, put-nya, dan delete. Artinya kita sudah punya 4 tuh. Nah, tadi kita baru akses saja ya. Nah, biasanya pada saat kita melakukan request ke REST API atau ke web server, itu biasanya kita juga mengirim data ya. Bukan hanya menerima data. Kalau kita ini kan cuma menerima hasil respon gitu ya. Ini kalau kalian perhatikan ini kan respon nih. Jadi kita minta dapat respon, kita minta dapat respon, tapi mintanya kita cuma ngasih alamat aja gitu ya. Kita nggak minta sesuatu dengan memberikan inputan gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan sebenarnya seperti fungsi nih, seperti fungsi. Nah, fungsi itu kan pada umumnya selain melakukan sesuatu, kemudian mengeluarkan sesuatu gitu ya, kita juga sebagai yang menjalankan fungsi bisa memberikan inputan gitu ya. Kita berikan, misalnya kita punya fungsi, misalnya nih, kita punya fungsi ini ya, fungsi tambah gitu ya. Nah, biasanya kan ada ini nih, ada parameter inputnya gitu ya. Nah, ada parameter inputnya. Nah, kalau kita bekerja dengan REST API, cara kita memberikan nilai sebagai parameter input tentu akan berbeda dibandingkan yang ini ya. Akan berbeda. Karena kita kan punya keterbatasan nih. Keterbatasan bagaimana cara kita menulisnya gitu ya. Jadi atau kita harus mengikuti aturan bagaimana kita mengirimkan data dengan aplikasi web gitu ya. Nah, pada saat kita mengirimkan data dengan aplikasi web itu biasanya ada 2 cara. Yang pertama itu lewat URL ini gitu ya. Jadi kita mengirimkan datanya dari URL ini atau kita dari body nanti. Nah, kita coba dulu yang dari URL ya. Yang untuk mengirimkan data dari URL itu ada 2 cara. Yang pertama itu pakai param, yang kedua pakai query. Nah, kalau pakai param kita harus menentukan polanya gitu ya, pola pengiriman datanya. Kalau query enggak, bukan kita yang menentukan karena sudah ada aturannya sendiri yang bisa langsung kita gunakan tanpa harus kita deklarasikan di awal gitu ya. Nah, kalau pakai param kita harus deklarasikan bagaimana cara mengaksesnya gitu ya. Nah, kita contohkan saja seperti ini. Jadi saya tambahkan biar tidak ribet, ini saya hapus. Oh, saya buat baru aja ya. Saya buat param.js. Nah, yang harus kalian, kalau begitu kalian membuat file baru, yang harus kalian ingat itu adalah 6 baris utama ya. Baris pertama itu 3 baris ini. Kemudian adalah 3 baris di bawah ini. Nah, selanjutnya di tengah itu adalah endpoint-nya. Contoh, kita akan mengirimkan data, kemudian kita tampilkan sebagai respon gitu ya.
Nah, di sini kita akan mengirimkan data lewat param ya. Kalau kita mengirimkan data lewat param, itu kita harus berikan polanya di pad-nya ya, di pad-nya. Nah, jadi di sini kalau kalian perhatikan itu ada 2 parameter yang akan dikirimkan. Kok tahu 2 parameter? Polanya seperti ini ya. Ada titik nih. Kemudian ini nama parameternya. Kemudian ada titik lagi, ini nama parameternya. Yang ini apa nih? Yang ini apa gitu ya? Yang itu cuma penggembira aja ya. Maksudnya apa? Jadi itu cuma untuk penanda saja. Setelah ini gitu ya, kalian tuliskan nilai parameternya. Setelah ini kalian tuliskan parameternya apa gitu ya. Tanpa penggembira ini boleh nggak? Boleh gitu ya. Kalian buat aja langsung nanti tanpa penggembiranya. Kalau tanpa penggembiranya bagaimana menulisnya? Kalian menuliskannya cukup seperti ini. Nah, ini parameternya. Jadi polanya adalah titik 2, nama parameternya, titik 2 atau nama parameternya. Kalau kita nama variabelnya katanya. Kalau kita bicara tentang ini artinya variabel ya, atau parameter input. Nah ini juga, ini nama parameternya. Yang ini penggembiranya boleh dihilangkan, tapi kan tidak rapi gitu ya. Biasanya kalau kalian perhatikan alam web-web, aplikasi web biasanya ada keterangannya, baru di sini nilainya, ada keterangannya, baru di sini nilainya, gitu ya. Nah, kita buat aja ini ya. Ini sesuatu yang berbeda ya, dari segi nilai cara mengaksesnya berbeda, gitu ya. Nah, ini sekarang saya tidak akan menjalankan index.js ya, karena saya membuat param.js, maka saya jalankan node param.js. Nah, sekarang saya bekerja, sekarang yang service-nya jalan, tapi berdasarkan kode yang ada di param.js. Cara mengaksesnya tetap ya, nggak pengaruh ya. Jadi di sini kalian perhatikan kalau di param endpoint-nya ada bilangan dulu nih. Bilangan. Kalian tulis bilangan di sini. Setelah itu nilai ya. Nilainya langsung ditulis ya, nggak perlu pakai tanda titik. Tadi langsung aja nilainya. Misalnya 5 nilainya. Kemudian ada penggembira lagi ya, bilangan 2. Setelah itu nilai lagi 6 misalnya. Nah, saya kemudian HTTP metodenya apa? Get ya di sini. Ini get dua-duanya. Sekarang saya send. Nah, dapat kembaliannya kita. Jadi ini yang kita kirim, kemudian kita dapat responnya sesuai dengan sesuatu yang kita kirim, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat tuh responnya berupa format JSON ya. Jadi seperti itu. Itu baru yang endpoint yang pertama. Yang kedua kan nggak ada penggembiranya nih, jadi saya hapus ya. Bilangan 1 saya hapus, bilangan 2 saya hapus. Jadi cuma ada nilai aja 5 sama 6. Nah, kalian lihat. Nah, jadi cara mengirim datanya bisa pakai param. Tapi kalau param tadi, kalian harus mendeklarasikan polanya di pad yang ada di endpoint kalian. Ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya kalian ingin menginsert menambahkan user gitu ya. Nambahkan misalnya nih. Kalau menambahkan itu kan kita pakai post gitu ya. Misalnya username, kemudian full name gitu ya. Nah, seperti itu ya. Baru nanti kalian simpan gitu ya di sini ya. Misalnya di sini
connect DB, simpan data, gitu ya. Nah, bisa seperti itu nanti. Ini komentar aja ya, jangan ditulis seperti itu nanti. Nah, ini saya jalankan lagi. Di sini saya tulis username tadi, kemudian full name. Misalnya, nggak boleh ada spasi kayaknya. Nih, post ya, salah. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalian lihat tuh, di sini pola parameternya tadi U sama F ya, titik 2U, titik 2F. Nah, itu nanti jadi labelnya gitu ya. Ini kan kurang bagus nih. Jadi kalian, makanya di sini yang bisa terbaca oleh orang gitu ya. Nah, seperti itu misalnya. Saya ganti. Nah, jadi lebih bagus. Itu yang lewat param. Ada pertanyaan, silahkan. Nah, untuk mengakses nilai yang dikirim dari param, itu kita pakai objek request ya. Di sini kita pakai objek request. Jadi di objek req itu nanti ada properti param gitu. Kalau kita tulisnya params gitu ya, artinya seluruh parameter itu akan diambil gitu ya, diambil. Kalau misalnya kalian ingin mengambil parameternya itu enggak semua, saya pengen bill saja. Nah, kalian tulisnya seperti itu ya, req titik param titik bill gitu. Bill 1 gitu ya, karena di sini ya bill 1 ya. Nah, di sini juga kalau misalnya kalian ingin mengambil nilai full username, maka req titik param titik username. Kira-kira seperti itu. Contoh lainnya nanti akan bisa kalian baca sendiri di Hand-on Lab. Ada pertanyaan? Sampai sini silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua itu adalah pengiriman data lewat query ya. Ini query atau query string gitu ya. Ini umum juga digunakan orang di aplikasi web gitu ya. Nah, kalau kita buat aja file baru, query. Seperti biasa, tambahkan 6 baris utama ya. Nah, sekarang kita akan membuat endpoint. Endpoint-nya yang sederhana saja. Ini dari sini. Kalau tadi kita mengakses nilai-nilai dari parameter pakai req kemudian params gitu ya. Kalau sekarang kita pakai req titik query untuk mengakses nilai yang dikirimkan lewat query string gitu ya. Kalau pakai query string kita tidak perlu pola-polaan yang ada di path-nya endpoint ya. Cukup tulis seperti ini saja gitu ya. Sekarang saya jalankan yang query JS-nya. Nah, saya jalankan Thunder. Nah, kita lihat ya, path-nya slash saja kan ya. Jadi cukup seperti ini. Kemudian metodenya get.
ganti jadi get. Sekarang kita send. Nah, itu kosong ya, keluaran kosong ya, nggak ada apa-apa. Nah, bagaimana sih cara kita mengirim sesuatu dengan query string? Biasanya kita cukup menuliskan tanda tanya gitu ya. Kemudian nama parameternya, username sama dengan misalnya Reja. Kemudian kalau kita kirim ya. Nah, terkirim kan ya. Jadi pakai tanda tanya, ini nama parameternya, ini nilainya. Gitu. Ini kalau 1, kalau 2, kalau nambah lagi pakai dan. Full name sama dengan M. Reja Faisal. Send. Terkirim kan ya? Seperti itu. Jadi kalau query, kita pertama tadi bedanya dengan param. Kalau param harus kita deklarasikan polanya di path-nya. Kalau sekarang nggak perlu gitu ya. Cukup kita langsung tuliskan aja di URL-nya atau di URL-nya gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalian lebih suka mana? Param atau query? Query, Pak, kayaknya lebih cepat. Query ya. Tapi query ini, kalau kalian nanti, kalau ini nggak ada hubungannya dengan mobile ya. Kalau kalian nanti membuat aplikasi web, kalau pakai query itu kalau misalnya nanti halaman kalian itu terindeks jadi nggak bagus alamatnya gitu ya, tidak readable, tidak human friendly gitu penulisannya. Tapi kalau misalnya pakai param itu akan lebih human friendly lah gitulah. Oke. Nah, yang kedua itu orang biasanya mengirimkan data lewat body ya. Apa sih lewat body itu? Contohnya ini. Tadi kalau misalnya param sama query, kita mengirimkan datanya di sini ya. Terlihat gitu, terlihat orang gitu datanya itu. Dari address-nya itu terlihat gitu. Nah, kalau lewat body, artinya kita mengirimkannya lewat sini nih, form. Jadi kita kalau mengirim form itu tidak ada nih tampilan di sini, kecuali formnya itu metodenya get gitu ya. Kalau kalian metodenya get, nanti langsung terlihat nih terkirim di sini datanya. Tapi kalau metodenya itu post, put gitu ya, delete, yang pasti post, put, dan patch gitu ya. Ya, kalau di kasus kita post sama put, itu cara pengiriman datanya lewat body ya. Artinya lewat sini nih, lewat form. Kalau di halaman web, ya formnya di sini. Kalau misalnya di aplikasi mobile, ya di form gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di modul di hand-on lab, itu bisa kalian lihat, kalau kita ingin mengirimkan lewat body, gitu ya, di sini, yang pasti kalau misalnya kita mengirimkan data lewat body, HTTP metodenya dari endpoint kita, itu sebaiknya kita khususkan untuk post dan put saja gitu ya. Atau delete lah boleh. Tapi kalau get jangan, nggak usah ngirim data. Kalau misalnya HTTP metodenya get itu nggak perlu lah kita pakai pengiriman datanya lewat body gitu ya. Nah, kalau tadi saya memperlihatkan halaman Facebook ya. Kalau halaman Facebook itu artinya simulasinya nanti menggunakan REST API client atau Thunder client ini, itu pakai form ini ya, form encode atau form yang ini. Nah, di modul di hand-on lab kita ini cuma
akan membahas cuma 2 aja ya, form encode dan JSON gitu. Nah, jadi kalau bedanya antara form encode sama form, kalau form encode ini ibaratnya lebih sederhana ya. Jadi dia hanya mengelola data yang plain text gitu ya. Jadi data binary enggak. Nah, kalau form ini itu bisa mengelola data binary. Contoh data binary apa gitu ya? Contohnya yang image, gambar gitu ya. File, ya file itu bisa gambar, bisa apalah gitu ya, semuanya lah. Nah, jadi di sini kalau di form itu ada pilihan files ya. Kalau ada pilihan files nanti ada ya kayak di halaman web lah, ada pemilihan filenya gitu ya. Nah, tapi kita nggak bahas itu, kita bahasnya form encode saja dan JSON. Nah, kalau JSON nanti formatnya akan seperti ini nih. Nah, seperti itu cara ngirim datanya. Oke. Kalau tadi query pakai rect.query, kalau param pakai rect.params gitu ya. Kalau body kita untuk mengakses datanya pakai rect.body gitu ya. Nah, kita buat saja satu file lagi, misalnya body.js. Seperti biasa. Nah, tinggal kita tambahkan endpoint-nya. Kita pilih yang param, yang query. Nah, sama seperti query, gitu ya, kita tidak perlu menuliskan pola di pad gitu ya, berbeda dengan param. Kita cukup rubah ini query jadi body. Dah. Nah, sekarang bisa kita coba sekarang nih. Yang body. Nah, kita tadi get ya. Jangan ya. Kalau ini kita pakai post ya. Pakai get juga bisa gitu ya, tapi nggak bijak gitu ya. Kita pakai post. Oke. Sekarang nih saya contohkan. Ini saya akses tanpa mengirim data dulu ya. Cannot get, salah, post. Post kosong ya, nggak ada apa-apa nih. Ya kita nggak ngirim data. Nah, saya contohkan yang paling gampang dulu. Cara ngirimnya, pilih body. Kemudian kita pilih yang form encode dulu ya. Kenapa ini gampang? Karena saya tinggal nulis saja di sini, username. Ini field-nya ya. Kemudian nanti di sini nilainya, misalnya Reja. Kemudian full name. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya kirim nih sekarang. Ini ingat ya pakai post, karena di sini kita pakai post. Kemudian path-nya slash. Jadi nggak ada apa-apa di sini kecuali ini. Saya kirim. Oh, iya. Oke, salah. Ini saya ganti JSON ya. Jadi responnya berupa JSON. Sekarang kita cek body encode kirim. Oh, ada yang kurang. Oh iya, ada yang kurang ya. Karena kita pakai form encode, jadi di sini kalau kalian perhatikan, kalau misalnya nanti bekerja dengan body, itu kalian perhatikan di halaman
berapa tuh 22 ya. 22 itu kita harus tambahkan ini ya. 2 baris ini. Nah, kita tambahkan 2 baris ini. Kita matikan lagi, kita jalankan. Nah, ya. Jadi kita tambahkan yang pertama pemampatan URL encode, karena tadi kita pakai ini form encode. Kemudian express JSON, karena kita ingin mengelola data format JSON dan nanti mengembalikannya juga formatnya JSON. Oke. Nah, jadi ini pakai yang kita nulis di sini. Tapi kalau kita juga bisa menggantikan form ini ya. Jadi ini saya pilih yang JSON ya di sini. Sekarang saya ganti usernya ini. Ini saya ganti juga untuk mengetahui berbeda enggak gitu ya. Keluarannya sesuai dengan ini enggak gitu ya. Nah, saya kirim. Bisa kalian lihat ya. Kita mengirimkannya format JSON, nanti kita bisa ngambil lagi gitu ya. Nah, selesai. Poin yang ke-8, pengiriman data selesai. Nanti bisa kalian coba sendiri contoh-contohnya yang ada di Hands-on Lab. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada? Izin bertanya, Pak? Ya. Berarti kalau kita setnya itu dalam bentuk format JSON, nanti di retrieve-nya ngikut dalam format yang kita kirim berarti, Pak? Iya. Ya, baik, Pak. Sebenarnya kalau kita ngirimnya formatnya form encode juga gitu ya. Sebenarnya kita ngirimnya juga bakal seperti itu juga mungkin ya. Sama seperti kita kirim dengan JSON gitu ya. Nah, kalau nanti tapi bedanya kalau kita pakai form encode, halaman HTML itu kan sudah ada tuh form-formnya yang bisa kita gunakan, jadi kita nggak perlu pusing lagi untuk membuat JSON dulu kemudian kita kirim gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai format JSON, artinya yang dari form tersebut kita olah dulu, kita olah dan kita kemas dalam format JSON baru kita kirim gitu ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lain, silakan. Yang terakhir itu adalah hal dasar yang terakhir itu adalah file static ya. Kalau kita bekerja di halaman di aplikasi web kan kita biasanya menyimpan file-file statik tuh. Kayak logo, gambar logo itu kan file statik gitu ya. Nah, di sini di Express juga ya, secara default dia tidak menangani file statik gitu ya. Maksudnya apa? Ini kita buka saja. Nah, ini folder kita tadi ya, folder project kita backend. Sekarang saya mau menambahkan satu folder namanya image gitu ya. Kemudian di image tersebut saya tambahkan satu gambar, misalnya ini. Saya ganti misalnya IMG01 gitu ya. Ini project kita nih, kemudian ada folder, di dalam foldernya ada gambar. Gitu. Kalau ini saya matikan ya, saya aktifkan lagi. Harusnya kalau kita punya web browser, gitu ya. Ini kan tadi kita punya localhost. Misalnya kita tadi ada folder image, harusnya kalau kita tulis image, kemudian kita tulis jadi nama filenya adalah img01 img01.png,
Harusnya bisa dong gitu ya, tapi enggak, karena secara default si service yang dibuat oleh Express itu tidak tidak menangani request dan respon file statik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ingin menangani file statik, maka kita harus tambahkan, harus kita daftarkan tadi si folder image tadi gitu ya. Jadi harus kita daftarkan si folder image-nya. Nah, di sini kita menggunakan metode statik ya, express statik gitu. Jadi kita daftar ini path-nya, bagaimana cara kita mengakses si folder tadi gitu ya. Yang ini mendaftarkan si folder fisiknya. Nah, sekarang kita coba nanti ya. Ini body.js ya. Nah, saya tambahkan ini. Saya buka lagi browsernya yang tadi. Sekarang saya refresh. Sebentar. Image tadi. Image juga, img-nya. Pak, itu bukannya harusnya sebelum routing ya, Pak? Sebentar, mana? Yang statiknya. Yang Pak, itu bukannya harus sebelum routing di statik baru app post di atasnya gitu, Pak? Gimana contohnya? Kayaknya. Harusnya di mana? Di baris beberapa? Di bagian atasnya itu, Pak, app use. App use ini itu. saya Di letakkan atasnya endpoint. di atasnya endpoint. Di sini. Iya, kayaknya sih, Pak. Kita coba ya. Nah, gitu ya. Tapi ini kalau endpoint-nya nggak ada juga nggak apa-apa kok. Kita coba nih, saya hapus ya. Sekarang saya refresh. Nah, kan nggak apa-apa gitu. Jadi memang nggak ada hubungannya dengan endpoint ya. Nah, di sini juga bisa kita akses lewat sini ya. Tadi kan image, kemudian img01.png. Salah nih, nama filenya salah. Metodenya, Pak. Hah? Metodenya apa tadi? Oh, get. Nah, itu ya. Jadi sekarang kita sudah bisa menangani file statik nih. Jadi kalau misalnya kalian aplikasi mobile kalian nanti ada gambar-gambarnya, ya sudah disimpan aja di project ini, gitu ya. Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan yang terakhir, operasi database. Operasi database itu, kalau kita melakukan operasi database, paling tidak itu ada dua hal. Ada dua tahapan yang harus dilakukan ya. Yang tahapan pertama adalah koneksi ke database, yang kedua mengeksekusi SQL, itu aja dua. Connect, kemudian lakukan eksekusi SQL-nya. Connect, lakukan eksekusi SQL-nya. Sudah selesai. Cuma dua itu aja dasarnya gitu ya. Nah, kemudian SQL-nya nih, tadi kan koneksi, kemudian lakukan koneksi, kemudian lakukan eksekusi SQL-nya. Nah, untuk melakukan eksekusi SQL yang dieksekusi tadi itu ada empat operasi dasar gitu ya. Yang pertama itu create, biasanya pakai kata kunci insert. Kemudian yang kedua retrieve, pakai kata kunci select. Kemudian update, pakai kata kunci update. Dan delete, pakai kata kunci delete. Kata kuncinya itu maksudnya kata kunci di SQL ya.
Kalian sudah belajar database, jadi sudah tahu lah ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu aja sih sebenarnya CRUD gitu ya, create, update, create, retrieve, update, delete. Gitu. Nah, database-nya bebas ya, database-nya bebas. Di Hand-on Lab ini saya contohkan database-nya MySQL, bukan MongoDB. MongoDB sih keluarannya MongoDB itu NoSQL ya, artinya nggak ada SQL-nya. Jadi keluarannya itu langsung collection-nya itu berupa format JSON. Nah, kalau kita sekarang nggak. Kenapa enggak gitu ya? Karena umumnya orang masih umum gitu ya, memakai database yang masih ada SQL-nya, bukan NoSQL lagi gitu ya. Contohnya Bukalapak masih pakai Postgre gitu ya. Kemudian Facebook mungkin campuran, ada MySQL dan lain-lain. Kemudian yang perusahaan-perusahaan minyak dan bank masih pakai SQL Server gitu ya. Nah, jadi di sini kita contohkan yang pakai MySQL. Kalau nanti pindah database gampang lah, semuanya akan sama lah gitu ya. Tinggal install package-nya aja yang berbeda. Nah, kita siapkan dulu ya. Jadi karena kita pakai MySQL, maka kita harus menginstal yang namanya itu modul untuk melakukan koneksi ke MySQL. Nama modulnya adalah MySQL. Jadi kita pakai aja npm install MySQL di project kita. Nah, nanti kalau kalian membuat project baru, artinya kalian harus tambahkan Express lagi gitu ya, tambahkan MySQL gitu ya. Seperti itulah. Nah, atau kalau mau lengkap itu di halaman sebentar. Di halaman 8 gitu ya, itu ada package yang mungkin bisa kalian install gitu ya. Kalau body parser sih kayaknya sudah ada di modulnya Express ya. Kita cek aja ya. Kita cek node modul. Di node modul itu setelah kita install MySQL ini nanti ada folder MySQL ya. Kemudian itu ada body parser sudah ada. Kemudian mungkin yang kalau mau menambahkan yang lain bisa gitu ya, bisa pakai perintah tadi ya. Ini saya tambahkan aja misalnya ini. Saya kurang tahu juga course ini buat apa gitu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita siap untuk membuat API yang terkoneksi ke database gitu ya. Oke, kita buat saja satu file baru, operasi db.js. Seperti biasa. Nah, ini katanya kita sudah ikut yang punyanya body ya. Jadi punyanya body itu kita tambahkan 5 baris ini. Kenapa kita perlu 2 baris ini? Karena nanti ada penanganan endpoint yang menggunakan HTTP post dan put gitu ya. Selanjutnya ini. Nah, tinggal di sini endpoint-nya. Oke. Kita cek lagi di subbab ke-10. Jadi ada 2 tahap ya untuk operasi database itu. Tahap yang pertama adalah koneksi. Artinya kita buat nih koneksi database.
tahap kedua adalah mengeksekusi SQL. Mengeksekusinya di mana? Mengeksekusinya nanti di endpoint, gitu ya. Nah, kemudian karena kita tadi sudah menambahkan modul MySQL, maka harus kita panggil modul SQL-nya di sini. Nah, kita panggil di sini. Kemudian koneksinya di sini kita ada objek MySQL ya. Nanti kita kalau misalnya ingin menggunakan fungsi atau metode SQL, tinggal panggil objeknya. Nanti bisa kalian lihat nih fungsi-fungsi atau metode-metode yang dimiliki oleh objek MySQL. Oke, kita buat koneksi ya. Ini umum lah, kalian kan pakai Python kan ada koneksi ke database juga, pasti biasanya ada melakukan koneksi ke pasti biasanya ada membuat ini gitu ya, membuat koneksi ke database. Nah, untuk membuat koneksi ke database, kita bisa menggunakan metode create connection ya. Kemudian di dalamnya itu ada connection string gitu ya, atau variabel-variabel yang isinya itu informasi, biasanya ada hostnya di mana. Ini karena di localhost ya, kita bisa pakai ini localhost atau 127.0.0.1. Kalau nanti kalian database-nya ada di tempat lain, bisa sebutkan aja alamatnya gitu ya. Kemudian usernya, root, passwordnya kosong, database-nya ini. Oh, di sini kok sudah ada database gitu ya. Nah, nanti kalian persiapkan database-nya ya. Di sini untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Biar saya tidak repot, saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan, jadi download saja kalian XAMPP. Di sini ada MariaDB-nya atau MySQL-nya gitu ya. Kemudian ada web servernya juga, Apache. Kemudian untuk mengakses database-nya kita bisa menggunakan PHP MyAdmin gitu ya. Jadi setelah kalian install, nanti kalian jalankan XAMPP kontrol panelnya yang seperti ini. Kemudian nanti kalian jalankan ya layanannya atau servisnya. Ini yang kalian jalankan MySQL saja. Tapi kalau misalnya kalian perlu membuat database, membuat tabel gitu ya, kalian harus jalankan web servernya. Kenapa kita jalankan web servernya? Karena nanti di sini ada fasilitas PHP MyAdmin gitu ya. Nah, di sini nanti kalian tambahkan nih database-nya. Untuk percobaan kita nama database-nya adalah sosial media. Di dalam sosial media kalian tambahkan lagi tabelnya gitu ya. Untuk membuat tabel seperti apa ya kalian harusnya sudah bisa gitu ya. Kalau nggak mau susah gimana, kalian pakai SQL yang ada di Hand-on-Lab ya. Di Hand-on-Lab itu kalau kalian lihat di bagian setup data itu sudah ada SQL-nya yang bisa kalian gunakan. Jadi tinggal klik sini SQL-nya, kemudian kalian copy paste saja perintah SQL untuk membuat tabel gitu ya. Kalau ada yang error itu biasanya errornya di bagian ini ya. Di bagian tanda petiknya nih. Ini tanda petiknya. Kalau error kalian benerin dulu tanda petiknya ya. Jadi tanda petiknya itu pakai. Jadi kalian ketik aja di sini nih. Tanda petiknya nih. Nah, itu yang benar tuh tanda petiknya. Kalau copy paste dari mana? Dari Word-nya mungkin agak salah gitu ya. Oke. Atau kalau misalnya itu juga coba aja dulu. Kalau error baru dibenerin gitu ya. Database kalian sudah bisa lah ya. Kalau nggak bisa, belajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita kembali ke sini ya. Nah, ini
ini apa ya? Nah, di sini objeknya ya, objek setelah melakukan koneksi. Jadi kita bisa memanfaatkan objek DB ini gitu. Nah, yang paling gampang itu kita retrieve dulu ya. Kalau saya kan ada datanya sudah di dalam database saya. Ini kalau dicek database saya, nah ini sudah ada datanya nih. Ada 4 record gitu ya. Jadi saya contohkan yang retrieve aja dulu. Jadi yang retrieve itu tadi perjanjiannya, kalau retrieve itu kita pakai metode HTTP metodenya yang get ya. Kalau misalnya nanti untuk insert, kita pakai HTTP metodenya yang post, kalau update put, kalau delete delete. Koneksinya sudah. Sekarang saya tambahkan endpoint untuk mengambil data. Nah, di sini saya pakai path ya, path-nya user. Ini sesuai dengan nama tabelnya. Kalau path-nya bukan user tapi pengguna, boleh nggak? Boleh. Nggak harus sama dengan nama tabelnya gitu ya. Tapi biasanya saya gunakan ini agar tahu ini endpoint untuk mengakses tabel yang mana sih gitu ya. Kalau kalian beda-beda kan nanti bingung sendiri kalian, mending kalian samakan dengan nama tabelnya jadi tahu gitu. Nah, yang ini sama ya. Yang ini sama seperti tadi, ini isinya. Nah, di isinya di sini kita deklarasikan dulu SQL untuk mengakses tabel user. Gampang kan ya, select bintang from user, sudah selesai. Setelah itu, kalian eksekusi aja nih file si SQL-nya. Cara mengeksekusinya, kalian menggunakan metode query. Gitu ya. Kalau ada error, nanti tinggal di throw saja. Tapi begitu dia ada error, si service-nya langsung mati nanti ya. Jadi di sini langsung error gitu ya. Ada pesan errornya dan mati. Jadi kalian harus menghidupkan kembali. Kemudian kalau tidak ada error, kalian respon gitu ya, kalian berikan responnya. Di sini responnya pakai JSON ya. Nah, di sini format JSON-nya saya tambahkan macam-macam gitu ya. Sebenarnya cukup ini aja nih, cukup yang result saja gitu ya. Sudah bisa gitu ya. Coba saya ubah, saya ganti result saja, gitu ya. Nah itu. Oke, saya jalankan. Node operasi _db.js. Di sini get tadi ya. Kemudian path-nya users, gitu ya. Kemudian saya request. Nah, dapatkan ya datanya. Data ini nanti yang akan kalian olah di kode React Native kalian. Kemarin kan kita sudah mencoba pakai data array kan ya, mirip kan seperti ini. Nah, jadi artinya nanti tinggal gampang kalian mengolah datanya gitu. Nah, ini ada 4 data. Nah, dengan cara seperti ini, si klien nih, si aplikasi mobile, aplikasi web cukup mengakses API kita aja kan, gitu ya. Karena dia cuma tahu, nah mereka itu cuma tahu URL saja gitu ya. URL ini fungsinya apa, URL ini fungsinya apa gitu ya. Tapi nggak tahu nih jeroan di dalamnya, select bintang from usernya nggak tahu gitu ya. Kemudian yang ini juga nggak tahu nih gitu ya. Nggak tahu mereka. Dia cuma tahunya URL dapat respon. Dia request dapat respon, sudah gitu ya. Jadi kita bisa mengamankan database kita.
Ada pertanyaan, silakan. Ada. Nah, kemudian di hand-on lab juga ada contoh untuk create, retrieve, update, delete. Bisa kalian coba. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, bisa kalian coba di hand-on lab-nya ya. Itu sudah lengkap, sudah ada create, retrieve, update, delete. Tugas kalian, di sini kan baru bikin satu tabel, nama tabelnya user. Nanti kalian buat tabel namanya books ya, buku gitu ya. Nah, di tabelnya itu ada atribut, ISBN, title, author, jumlah halaman, page, sama picture gitu ya, cover bukunya. Nah, nanti kalian buat REST API-nya untuk root ke tabel tersebut. Nah, silahkan dicoba.